Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi. Tadi saya udah bahas sebelumnya tentang kajian teoritis dari komunikasi korporat, tetapi karena ada kendala teknis, jadi mati deh. So karena saya juga masih learning by doing dengan teknologi ini, so I apologize ya. Saya akan lanjutkan membahas untuk apa disiplin ilmu apa lagi yang ikut memberi kontribusi terhadap komunikasi korporat. Oke, stay tune. Balik lagi dengan saya ya. Nah, tadi di sini nih ya. Saya ulang lagi tentang political science ya. Saya ulang tentang political science. Jadi ilmu politik itu adalah berkaitan dengan proses pembentukan, pembagian kekuasaan ya di dalam masyarakat atau proses pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Nah, apa hubungannya ini sama komunikasi korporat begitu ya? Banyak sekali. Perusahaan cenderung punya koneksi politik misalnya, kajian-kajian tentang itu. Karena memang betul sekali nanti hubungannya sama government ya ini ya. Government relations ya, cukup dekat dengan government relations. Kemudian ada teman saya yang melakukan penelitian tentang pengusaha dengan penguasa itu memiliki kedekatan yang sangat tinggi dan ini dapat memengaruhi berbagai hal di dalam kesejahteraan masyarakat. Dan pengusaha ada sangat erat hubungannya sama komunikasi korporat. Bagaimana menjalinnya pasti hubungannya dengan komunikasi korporat. Kemudian politik di dalam perusahaan itu kalau transparan, kalau akuntabel ternyata menimbulkan iklim komunikasi atau iklim corporate yang baik begitu. Dan kalau kita lihat bagaimana menurunkan budaya korporat itu diinspirasi juga oleh ada rumusnya ya, salah satu rumusnya adalah bagaimana penempatan politik di dalam corporate yang baik gitu. Jadi inspirasi konsep-konsep itu juga memberikan pengkayaan terhadap komunikasi korporat. Kemudian bagaimana kepekaan yang diciptakan di dalam perusahaan terkait dengan kekuasaan, kemudian pengetahuan tentang politik, kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk memprediksi, untuk menyelesaikan konflik, kemudian untuk terkait dengan stabilitas pemerintah, hubungannya juga dengan hubungan internasional, kemudian juga birokrasi pemerintahan, pasti banyak hubungannya sama perusahaan begitu ya. Political science influence corporate communications. Oke, apalagi? Saya akan lanjut dengan psikologi. Wah, menarik sekali ya. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mental, tentang pikiran, perilaku manusia ya. Dan ini akan membantu kita untuk memahami pelatihan, pengembangan, manajemen keamanan kerja, kemudian juga pengawasan kinerja untuk mendapatkan kepatuhan di dalam corporate atau rekrutmen pegawai misalnya begitu ya. Penempatan pegawai. Apa hubungannya sama komunikasi? Pasti banyak sekali ya. Misalnya di dalam perusahaan kita pahami ada generasi yang berbeda-beda, generasi tradisionalis, generasi baby boomers, generasi X, generasi millennials, generasi Z misalnya begitu ya, ada di dalam sebuah perusahaan. Apa yang terjadi? Interaksi di antara mereka kemungkinan ada kendala-kendala psikologis yang perlu dijembatani. Jadi pengetahuan tentang psikologis dapat memediasi komunikasi yang ditujukan untuk menciptakan produktivitas. Ya. Kemudian apalagi? Nah, tidak kalah menarik adalah government. Tadi government hubungannya sama political science juga ya.
ilmu yang mempelajari tentang metode mengatur, menguasai, mengelola negara. Hubungannya ada juga gitu ya. Pastinya ada government relations. Pasti pernah dengar tentang good corporate governance gitu ya. Government relations adalah fungsi yang juga dikembangkan atau divisi yang dapat dikembangkan di komunikasi korporat gitu ya. Bagaimana menciptakan kerjasama dengan government, membina hubungan baik dengan pemerintah, atau good corporate governance misalnya ya. Bagaimana konsep-konsep good corporate governance itu memengaruhi pengelolaan kinerja di perusahaan. Reputasi corporate dibentuk juga oleh financial yang baik, kemudian menciptakan lingkungan kerja yang baik, tata kelola yang baik. Ini diinspirasi oleh konsep-konsep government, teori-teori government. Oke. Kita akan lanjut tentang economics. Economics, kalau kita lihat konsepnya Van Riel, ya, konsepnya Van Riel, saya akan lanjut ke sini. Nah, ini ya, dia konsepnya Van Riel yang kami bahas juga di dalam buku ini, yaitu corporate communication mix adalah management communication, marketing communication, organizational communication. Erat banget sama ekonomi. Erat banget sama manajemen. Nah, ya kan, manajemen, ekonomi, dan lain sebagainya, begitu ya. Manajemen komunikasi adalah fungsi yang mengatur posisi sebagai jembatan antara level manajemen di dalam perusahaan dan kelompok internal dan eksternal perusahaan. Dan ini dijembatani oleh manajer senior. Komunikasi pemasaran mengambil porsi sebagian besar tentang anggaran, produk, iklan, direct marketing, direct selling, dan lain sebagainya. Komunikasi organisasi adalah berkaitan dengan public relation, hubungan investor, komunikasi eksternal, komunikasi lingkungan, iklan, dan lain sebagainya. Kemudian kalau pakai konsep ini, ya ini juga menarik sekali ya. Konsep ini membahas tentang marketing, organizational communication, corporate communication, public relations. Kalau Van Riel tadi 3 konsep ya, yaitu marketing, kemudian organizational dan management. Kalau ini pakai 4 konsep. Jadi corporate communication membahas tentang ini 2, 3, 4. Nah, ini dia menarik sekali ya. Oke, saya balik lagi ke sini ya. Jadi ekonomi dekat banget hubungannya, ekonomi dan manajemen hubungannya dekat banget sama komunikasi korporat. Jadi ekonomi apa sih? Ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia gitu ya, atau yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini dekat sekali, yang ini berkaitan dengan sumber daya, bagaimana menyalurkan kebutuhan mereka dan lain sebagainya. Kita lihat ini dekat dengan komunikasi korporat, bagaimana produk, bagaimana pemasaran, bagaimana manajemen gitu ya, yang tadi sudah dilihat dari konsepnya Van Riel, dan juga satu lagi ya, kemudian menyalurkan ide, gagasan terkait perusahaan untuk kepentingan ekonomi. Apa ini perusahaan, ekonomi, kepentingannya. Jadi bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana menyalurkan gagasan, bagaimana menyalurkan pemikiran dihubungkan dengan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Begitu. Kemudian komunikasi juga tidak dapat diabaikan sebagai proses ekonomi ya, komunikasi korporat apalagi ya, banyak perusahaan startup misalnya ya, approach antara bagaimana approach dengan ekonomi berbagi sekarang ini kita lihat ekonomi berbagi di dalam perusahaan sekarang ini dia mulai mengawinkan ekonomi berbagi. Misalnya Airbnb misalnya begitu ya, hotel yang tanpa gedung hotel ya, yang nggak punya gedung hotel, atau Gojek, Grab, Uber ya, perusahaan transportasi publik yang punya saingan transportasi konvensional, perusahaan
transportasi yang nggak punya mobil misalnya begitu ya, nggak punya armada, dia bersaing dengan komunikasi dengan transportasi konvensional, dengan yang sekarang ini melakukan pendekatan ya ekonomi berbagi tadi gitu ya, ekonomi berbagi. Jadi bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dengan pendekatan ekonomi berbagi pasti perlu komunikasi. Komunikasi korporat seperti apa yang menimbulkan trust dari orang-orang yang ikut berbagi di dalam corporate. Jadi komunikasi harus mampu beradaptasi dengan proses dunia usaha. Dan misalnya divisi komunikasi, divisi customer support misalnya begitu ya, yang membantu mengkomunikasikan atau menghubungkan konsumen dengan bagaimana mereka memanfaatkan produk dan jasa. Itu perlu keterampilan berkomunikasi yang baik. Komunikasi dua arah yang menyamankan, sehingga menimbulkan kesetiaan atas produk atau jasa dan juga atau loyalitas tadi. Jadi isu ekonomi, isu manajemen dekat banget sama komunikasi korporat. Oke. Apalagi antropologi. Ini dia. Antropologi saya pernah belajar kuliah di S2 antropologi, dan salah satu dari kajian yang saya elaborasi selain dari komunikasi adalah antropologi. So, menarik sekali ya. Saya ingat betul guru saya, Ibu Mutia Hatta, menyatakan antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan tindakannya dan rasional di balik tindakannya. Ya. Saya belajar juga antropologi dari Prof. Yasmin yang secara jernih mengelaborasi betapa unsur-unsur di dalam antropologi memengaruhi korporat. Ya. Studi tentang manusia yang dulu dan saat ini ya, kompleksitas budaya manusia. Jelas banget karena komunikasi mempelajari tentang manusia, bagaimana menyampaikan pesan antar manusia. Jadi bagaimana membangun corporate culture tidak dapat diabaikan dari antropologi juga ya. Budaya masyarakat yang memengaruhi perusahaan, teorinya diantaranya ya, kajian yang sangat mendalam dilakukan oleh Hofstede, ya Hofstede, yang dia mengatakan culture is software of mind gitu ya. Jadi isinya otak itu adalah budaya. Nah, bagaimana masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan, dia lakukan research-nya kayak begini. Dia research tahun 84 kalau tidak salah ya. Dia research terhadap 50 perusahaan IBM yang ada di 50 negara, perusahaan IBM yang ada di 50 negara. Lalu dilihat culture masyarakat yang ada di sana, bagaimana perbedaan antara culture yang ada di perusahaan IBM di negara A, B, C, D, dan lain sebagainya memengaruhi perusahaan. Nah, lalu dilihat bagaimana perilaku pegawainya, bagaimana interaksi di antara mereka, stakeholders, dan lain sebagainya, itu dievaluasi. Ternyata lalu dia memberikan pemetaan tentang jarak kekuasaan tinggi. Negara ini nih jaraknya yang satu antara atasan dengan bawahan tinggi, yang negara ini atasan dengan bawahan sedang atau rendah begitu ya. Nah, klasifikasi bagaimana perusahaan dipengaruhi oleh budaya masyarakat, itu kajian yang tidak dapat diabaikan hubungannya sama antropologi. Atau misalnya apakah masyarakat yang ada di lingkungan perusahaan adalah masyarakat individualis atau kolektivis, masyarakat yang penghindaran ketidakpastiannya tinggi atau rendah, masyarakat yang maskulinitas atau femininitas, masyarakat yang orientasi bisnisnya jangka panjang atau orientasi bisnisnya jangka pendek. Itu dari budaya masyarakat memengaruhi terhadap korporasi. Atau manakala corporate ingin menciptakan budaya baru bagi internal corporate-nya, mereka perlu memperhatikan kajian-kajian antropologi juga. Dan ini akan memperkaya karena menjembatani perusahaan dengan konteks-konteks budaya, ya.
Apalagi yang menarik? Filosofi. Ya, filosofi juga sangat menarik ya. Filosofi adalah ilmu yang mengkaji masalah mendasar dan umum begitu ya, tentang persoalan-persoalan eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, bahasa dan lain sebagainya. Itu dibahas kuat sama filosofi. Bagaimana menjaga hubungan dengan mitra bisnis yang adil dan wajar. Itu menarik sekali. Dan itu tidak dapat diabaikan hubungannya sama filosofi. Menciptakan kerangka hubungan kerja jangka panjang yang harmonis misalnya begitu. Antara perusahaan dengan stakeholders. Bagaimana bisnis dapat menguntungkan baik internal dan eksternal secara fair misalnya gitu. Itu tidak dapat diabaikan dari kajian-kajian filosofi atau filsafat. Lalu bagaimana dengan cybernetics? Seru nih cybernetics ya. Apa itu cybernetics? Studi interdisiplin tentang struktur sistem dan juga regulasi ya. Jadi bagaimana hubungan erat antara teori informasi, teori-teori pengendalian, teori sistem yang bersifat kompleks. Nah, tidak dapat diabaikan dengan cybernetics. Apa hubungannya sama komunikasi korporat? Ada. Gagasan cybernetics diartikan sebagai umpan balik dari satu kejadian di mana umpan balik bersifat positif atau juga negatif. Dan ini sangat diperlukan di dalam perusahaan. Apalagi terkait dengan kondisi saat ini di mana teknologi informasi dan komunikasi industri 4.0 atau juga sesuatu yang terkait dengan digitalisasi, IoT ya, kemudian perkembangan digital teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa, itu berhubungan dengan umpan balik. Bagaimana informasi yang ada di masyarakat bisa berkontribusi terhadap pengembangan perusahaan, pembuatan keputusan-keputusan itu tidak dapat diabaikan atau kajian digitalisasi berhubungan dengan cybernetics dan itu sangat berkaitan dengan komunikasi ya dan sangat erat dengan komunikasi korporat. Biologi, aduh agak jauh memang ya, tetapi ada juga. Apa itu biologi? Kajian tentang kehidupan organisasi, kemudian struktur, fungsi, pertumbuhan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu baru ketemu ya kan? Bagaimana evolusi, bagaimana persebaran itu berhubungan juga inspirasi-inspirasi dari kajian biologi, bagaimana sistem tubuh dijadikan inspirasi oleh kajian komunikasi organisasi misalnya. Komunikasi organisasi itu organisasi bagaikan tubuh misalnya begitu ya, ada kajian yang mengatakan itu. Nah, organisasi bagaikan tubuh itu inspirasi biologi dan kalau ada yang rusak di dalam satu bagian sel tubuh akan memengaruhi terhadap keseluruhan tubuh manusia dan inspirasi tersebut berhubungan dengan komunikasi korporat. Bagaimana perilaku-perilaku dapat dihasilkan dan lain sebagainya. Karena adanya sistem yang terinspirasi oleh kajian-kajian biologi. Jadi menarik sekali semuanya terkait dengan komunikasi korporat yang tidak dapat diabaikan, dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu lainnya. Kita akan elaborasi pada pertemuan-pertemuan berikutnya spesifik tentang teori-teori komunikasi korporat atau juga kajian-kajian praktis gimana nih perusahaan memanfaatkan komunikasi korporat. Atau kalau ada krisis, apa yang terjadi ya? Atau kalau ada bagaimana membangun reputasi di perusahaan, bagaimana membangun budaya perusahaan, bagaimana membangun CSR secara detail, kasus maupun konseptual kita akan elaborasi pada kajian-kajian berikutnya. Intinya adalah komunikasi. Kenapa? Karena manusia tidak pernah tidak berkomunikasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.